Ya, selain perangkat pembelajaran, biasanya kalau saya sebelum mengajar hari ini, kita lihat dulu tuh, hari ini pembelajaran selesai. Oh, materi besok bagian apa ya? Nah, biasanya kita lihat dulu gitu, materinya kita, terus nanti kita siapin deh bahan-bahannya. Bahannya masih sederhana sih, paling kalau besok mau mengenalkan ini, yaitu kayak pembelajaran waktu ini ya, pas lagi ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari itu, kita kan mengenalkan anak-anak sayuran dan buah-buahan. Karena saya nggak bisa bawa bentuk aslinya, paling saya print, minimal itu di print nanti dikenalin. Berarti setiap pembelajaran berarti Ibu mau mempersiapkan materinya dulu ya? Iya, kalau saya tuh daripada nanti kaget pas ketika hari ini, oh iya ya mau ngajarin ini, aduh padahal materinya kan, maksudnya medianya kan ada di sini. Jadi kadang saya sih kalau udah selesai pembelajaran hari itu, biasanya lihat tuh besoknya, besok ada materi ini. Kalau untuk STEM itu Ibu sudah mengetahui kayak sainsnya, teknologinya, art dan matematika sudah dipelajari? Kayak pembelajaran hari ini ya, tanpa kita sadari semua itu sudah dikenalkan dalam satu waktu. Teknologi di sini, contoh hari ini kan saya materinya mengenalkan daun bayam sama anak-anak. Walaupun anak-anak pasti udah familiar lah dengan bentuk daun bayam. Memang alangkah bagusnya kalau saya bawa daun bayam itu sendiri gitu kan. Cuman kalau tidak sempat, biasanya itu kita nonton YouTube bareng-bareng, memperkenalkan contoh daun bayam, teknologinya mungkin dari situ. Terus kalau untuk artnya, biasanya yang ini anak-anak tuh lebih senang kalau udah dalam satu hari itu pasti anak-anak tuh lebih senang banget kayak namanya ada yang mewarnai gitu. Biasanya saya tuh kalau udah materi nanti bikin gambar aja gitu kan. Kalau saya nggak keburu ngeprint, biasanya saya menggambar sendiri, nanti anak-anak mewarnai. Kalau matematik biasanya ya itu ketika saya mau mengenalkan angka misalnya ke anak-anak, biasanya si bentuk objeknya nanti nggak jauh dari yang kita pelajari hari ini. Nanti kan hari ini materinya mengenal bayam, ada daunnya. Nanti saya tuh bikin matematika itu, coba hitung daun bayam ini ada berapa, nanti saya bikin daunnya. Biasanya sih gitu. Kalau untuk sekolahnya ini sudah ada data atau belum? Belum ya. Masih proses ya. Karena kan lumayan ribet juga ya dia. Kalau adiwiyata setahu saya karena sekolah suami sudah pernah, saya nggak tahu prosedurnya nih karena SLB itu kan provinsi ya. Iya. Mungkin nggak tahu saya juga waktu itu kenapa SD itu bisa dapat program adiwiyata, atau mungkin dia memang dari dinas lingkungan hidup kah yang dipilih atau sekolah yang mengajukan. Saya nggak ngerti di sini. Tapi kalau SLB mekanismenya saya nggak paham, mungkin harus dari provinsi dulu kali ya, baru ke dinas lingkungan hidup di sini. Tapi kalau beberapa sekolah sih udah ada, cuma kalau SKB saya belum tahu. Itu kalau untuk kegiatan lingkungan yang dikenalkan anak-anak itu biasanya seperti apa? Yang paling dasar sih biasanya lingkungan sekolah, kenalin anak-anak lingkungan sekolah, karena biasanya anak-anak kayak gini, terutama apalagi kita udah libur setahun setengah, dia lupa kelasnya. Kayak yoga masuk aja saya udah nunggu di sini, tapi yoga masih kebiasaan ada di kelas ujung. Terus nanti kan dikenalin tuh kelasnya yoga bukan di situ, sekarang kelasnya yoga ada di sini. Tapi biasanya itu tuh awal-awal anak sekolahnya tuh setiap anak kelas, terus pengenalan lingkungan sekolah ya biasanya anak-anak dibawa ulang lagi, ini lingkungan sekolah di sini tuh, ini kelasnya di sini, terus ruang kantor di sini, ruang guru di sini, terus kamar mandi di sini. Yang paling penting aja biasanya kalau anak-anak yang penting dia tahu ruang guru, kamar mandi dengan ruang kelasnya. Kalau untuk musola, ruang kesenian, kalau yang kelas besar biasanya mereka udah paham dengan sendirinya. Tapi kalau kelas kecil kayak anak-anak ini, biasanya kita bawa. Sekarang kita ke perpustakaan, nanti kita perginya bareng-bareng. Kalau misalnya, sekarang kamu ke perpustakaan sendiri, waktu nyasar pasti. Kalau untuk kegiatan lingkungan seperti episode itu ada? Ada. Biasanya ketika olahraga, kita suka sambungnya tuh dengan olahraga. Jadi kegiatan olahraga tuh biasanya anak-anak setelah selesai olahraga, terus paling deket sih
kadang suka di depan lorong kelas ini ya. Itu kan ada tanaman tuh ya, kadang anak-anak juga suka kita kasih tahu, sekarang nyiram tanaman deh, nyiram tanaman. Tapi yang paling sering itu ngambil tanaman yang udah daun yang udah gugur ya, nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti anak-anak buang ke tempat sampah. Kalau untuk di kelas itu kan berbagai jenis ya, biasanya dalam contohnya berapa jenis? Kalau saya tahun ini ada dua. Dava lagi nggak masuk tapi Dava autis. Terus Anita dan Rita. Yoga dengan Askia Down syndrome, tapi mereka tenaga Ita juga. Dua jenis yang paling itu autis dengan tenaga Ita. Kalau untuk pembelajaran sains ini itu sudah mengetahui atau belum? Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Kalau basicnya sih mungkin belum ya, tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh sudah mengenalkan itu. Cuma mungkin istilahnya kali ya, istilahnya yang belum pernah kita dengar. Tapi ya itu tanpa saya sadari tuh, oh ya udah sudah pernah kita lakukan gitu kan. Kalau untuk hambatannya itu pembelajarannya itu gimana? Hambatan pembelajaran untuk anak-anak ya anak-anak dalam mengajarkan materi ya. Kalau hambatan sih jarang ada yang berarti, maksudnya kalau anak-anak kayak gini kan memang kondisinya mereka terbatas ya. Jadinya kalau saya sih nganggap itu bukan satu hambatan sih, tapi memang apa ya, kayaknya aja yang harus menyesuaikan kondisi anaknya tuh kondisinya begini kayak siapa ya karena anak-anak diem bicara jadi kitanya aja yang ngajar terus gitu. Saya tuh pernah dengar dia tuh nanti suka cerita lagi ke mama, ini baik nanti dia cerita. Nanti kalau di sekolah aja kan dia di sekolah tuh dia, tapi kalau di rumah tuh dia cerita. Jadi ya kitanya aja berarti yang sebisa mungkin untuk anak-anak ini biasanya apa ya, saya sih belum pernah marah sama anak-anak ini tuh karena itu kondisi mereka juga kali ya, kondisi mereka itu kan begini jadinya dibawa senang aja ya, kayak yoga lah tadi ya gitu kan. Saat kita lagi gimana dia suka melucu sendiri, nah itu aja sih. Sekarang bagaimana cara ibu menerapkan etika lingkungan? Lingkungan biasanya simpel aja, buang sampah di tempat sampah, terus setiap ada sampah berserakan kecil, terus piket, mereka udah bisa untuk membersihkan kelasnya. Respon atau dukungan dari masyarakat ketika melakukan kunjungan dalam pembelajaran kelas Respon yang saya perhatikan sih dari masyarakat sekitar kalau papasan dengan kita nih, mereka kan pasti mereka melihat dari seragam ya, dari seragam anak-anak ada SLB gitu kan. Otomatis kan anak-anaknya ada yang jalannya di bawah gitu kan. Respon mereka tuh cukup oke ketika dari kita awal menyeberang dari sekolah aja mereka tuh udah apa ya, karena dia tahu ini sekolah SLB jadi mereka tuh nggak yang apa ya, nggak ngasih akses ke kita, enggak. Bisa mereka tuh dengan senang hati lah kayak melihat anak-anak ini gitu. dalam pembelajaran IPA dan PLK mengenai sumber daya alam, cara ibu mengenalkan dan menjelaskan sumber daya alam itu bagaimana? Materi mengenai subtemanya air, salah satu sumber daya alam gitu ya. Jadi mereka tuh dikenalkan bermacam-macam air hujan, air sungai, air sumur. Kita kenalinya sih masih tetap pakai gambar air, lebih ke ini cara kita merawat. Merawat di sini kan tidak mencemari air ya, terus menghemat air. Baru Lalu di sini ada pertanyaan bagaimana mengaitkan sumber daya alam dengan kehidupan sehari-hari kita tadi. itu ya tadi. Jadi mengenalkan apa di kelas kita ajarin kan mengenalkan berbagai macam tanaman, terus ada tanaman buah, tanaman sayur. Nanti dari tanaman buah kita kenalin buah yang sering kalian makan itu apa, terus sayur yang kalian makan itu apa. Nanti dikenalin juga cara menanamnya seperti ini, terus cara sayuranku ditanamnya dengan cara seperti ini. Juga ya cara petani untuk ngambil ya nanti mereka tuh berkaitan sih di situ. Nanti terakhirnya ya itu
pas ketika akhir mereka tuh suka ikut-ikutan untuk kita suruh menanam tanaman. Simpel sih, tanamannya kayak cabai. Karena ibu mengajarkan kepada peserta didik pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Selain membuang sampah, Selain buang sampah di tempat sampah supaya tidak jadi banjir, paling apa ya untuk menjaga kebersihan aja kan ya, paling simpel aja sih ngenalinya. Kenapa kita harus hidup bersih, terus kenapa kalau ada sampah harus dibuang. alat peraga yang digunakan untuk menunjang pembelajaran itu Apa sih yang jarang sampai bikin yang ini banget gitu ya, tapi pakai kalau untuk SLB itu alat peraga kan sebenarnya harus yang asli. Terus dari materi juga sebenarnya kita nggak pernah jauh-jauh dari lingkungan kehidupan biasa sehari-hari. Jadi alat peraganya itu simple, kayak ya itu kayak tadi mengenalkan lingkungan, mengenalkan buah dan sayuran. Materi di saya nih ya, saat ini tuh lagi materinya mengenalkan tanaman buah sama sayuran. Biasanya kita bawa yang aslinya. Kalau nggak bawa yang aslinya, kita pakai gambar tapi yang mirip dengan aslinya. yang terakhir ibu, interaksi sosial yang terjadi antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru itu bagaimana? Kalau saya ya, kondisi anak-anaknya kan beda-beda ya. Yang kan cuma bilang, ayo bayam warna apa? Ini bisa jawab itu pun karena tahu kuat. Jadi mereka tuh kalau di SLB tuh jangan berharap kita nanya terus mereka akan saut-sautan. Ini. Paling mereka kan nanyanya, misalnya kita pegang ya ini ya tanaman bayam. Nanti kalau untuk yang autis dia pasti ngikutin saya. Tanaman bayam gitu kan, tapi karena dia kan ngikutin, bukan berarti dia merespon dengan ini gitu kan, dengan tanaman bayam yang saya pegang. Nanti kalau saya suruh menyebutkan bagian-bagiannya, ini daun, batang, akar gitu kan, ya dia lihat, tapi konsep untuk tahu daun, batang, akar itu belum. Ini untuk yang autis. Untuk yang tunagrahita paling dia hanya melihat, tapi paham sih mungkin ya, karena simpel kan. Kalau bayam kan tanaman yang sering dia makan sehari-hari, dia pasti ngerti. Tapi kalau untuk sampai ke fungsinya, misalnya fungsi daun untuk ini, batang ini, akar menyimpan sisa air, nanti ini tuh bisa begini karena ada proses fotosintesis. Kalau itu kan anak-anak umum harus sampai ke situ ya pikirnya. Kenapa sih tanaman ini bisa tetap hijau? Karena dia punya klorofil. Terus kenapa tanaman ini perlu fotosintesis? Karena untuk ini enggak. Para SLB nggak sampai dari situ. Tapi mereka hanya mengenal aja daunnya itu, ini daun, batang, akar. Anita aja nih yang bagus kalau saya perhatiin. Jadi Anita tuh kalau misalnya Wilda, Anita ambilin bukunya Wilda, nanti tuh Anita gitu. Terus kalau misalnya, ayo sekarang keluar, Anita pegangin Putri. Karena ini kan bisa suka kemana-mana. Nanti responnya bagus, tapi kalau yang nyanyi dua diam. Jadi kitanya yang harus ngerti untuk anak saya kelas belum bisa interaksi dengan saya, interaksi dengan temennya masih belum bagus. Jadi kitanya yang harus paham untuk ayo pegangan ya sekarang temennya ya, pegangan nanti jalan ke sana ya, tapi tetap harus ada kita di belakangnya. Balik lagi ke kemampuan anak-anak ini untuk adaptasinya tuh nggak bagus.